Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Jamaah rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat dan karunia yang sangat banyak. Nikmat dan karunia yang sangat melimpah ruah. Nikmat dan karunia yang tidak mampu untuk kita menghitung dan membilangnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah ketika Allah Azza wa Jalla lagi-lagi mempertemukan kita dengan satu musim kebaikan, satu musim ketaatan, satu musim ibadah kepadanya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang senantiasa kita sangat berhasrat untuk bisa berjumpa dan bersua pada setiap tahunnya, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa di tiap tahunnya ketika datang, Nabi SAW senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Nabi SAW senantiasa berkata, "Qad ja'akum syahrun mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Yang mana jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, bulan Ramadan adalah salah satu bentuk maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala dengan atau terhadap keadaan hambanya. Karena bulan Ramadan merupakan musim yang Allah persiapkan di antaranya bagi para hamba-hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Bulan Ramadan adalah musim di mana Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebagai momentum dan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi para hamba-hambanya. Karena di antara sebutannya, di antara nama yang disematkan oleh Allah dan Rasulnya kepada bulan Ramadan disebut Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulannya ampunan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hamba-hambanya itu adalah manusia-manusia yang memang Allah tetapkan bagi mereka menjadi hamba-hamba, menjadi manusia yang senantiasa bergelimpang dengan dosa dan kesalahan. Apabila ada seorang berusaha semaksimal mungkin agar dia tidak terjatuh ke dalam satu dosa sama sekali, maka sungguh dia adalah orang yang sedang berusaha dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia bergelimpang dengan dosa. Allah ciptakan manusia, tabiatnya adalah orang atau makhluk yang senantiasa bergelimpang dengan dosa dan kesalahan. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk melakukan berbagai macam bentuk kebaikan. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berusaha menjauhkan berbagai macam keburukan. Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kasih sayangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak jalan
agar hamba-hamba yang pendosa tadi ya bisa menuju dan menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara istighfar dan taubat kepadanya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, Ramadan adalah salah satu di antara kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Makanya di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, banyak hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan itu dipenuhi dengan ampunan, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Di antaranya hadis yang masyhur yang senantiasa dibacakan di setiap bulan Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan balasan pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini di siang harinya ketika orang berpuasa. Ketika seorang hamba berpuasa, maka dia mendapatkan kesempatan pengampunan dosa dari Allah. Bagaimana malam harinya? Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri, maksudnya barang siapa yang melaksanakan salat di malam hari, di setiap hari di bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, dengan iman dan ihtisab, dengan keimanan, ya, yakin bahwa ini adalah syariat Allah, yakin ini adalah perintah Allah, dan juga ihtisab, mengharapkan balasan hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini di malam hari Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pengampunan dosa bagi seorang hamba. Demikian pula di siang hari Allah juga berikan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah tahu bahwa hamba-hambanya, bahwa umat ini, umat Nabi Muhammad SAW adalah manusia-manusia yang tidak pernah luput dari dosa, tidak pernah luput dari kesalahan. Maka orang yang tidak pernah luput dari kesalahan, orang yang senantiasa terjerembab ke dalam lubang dosa dan kemaksiatan, butuh yang namanya maghfirah, butuh yang namanya pengampunan. Makanya kita dianjurkan dan diajarkan oleh baginda kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain hakikatnya adalah talabul maghfirati minallahi azza wa jalla. Istighfar hakikatnya atau maknanya adalah meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala li mahwiz dzanbi wa izalati syarrihi. Yaitu dari dua sisi. Pengampunan itu dari dua sisi jamaah. Yang pertama menghapuskan dosanya, yang kedua menghilangkan efek dari keburukan, ya, keburukan dari efek dosanya. Ya, jadi orang yang meminta ampunan kepada Allah, hakikatnya dia minta dua hal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia minta agar Allah menghapuskan dosa, dan yang kedua, dia minta agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan yang berefek dari dosa yang dia lakukan tersebut. Karena ya maghfirah itu diambil dari kata ghafara. Maghfirah diambil dari kata ghafara. Yang dari lafaz ghafara ini keluar dua nama Allah Subhanahu wa taala. Muncul dua nama Allah, yaitu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Dan dua-duanya adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari lafaz ghafara dengan bentuk mubalaghah, dengan bentuk ya mubalaghah atau berlebihan. Wa ma'naha as-satir li dzunubi ibadihi al-mutajawizu an khotoyahum wa dzunubahum. Ya. Maknanya Al-Ghafur dan Al-Ghaffar maknanya adalah zat yang menutupi dosa-dosa hambanya dan zat yang membiarkan kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Maka ketika kita mengucapkan Allahumma ighfir lana maghfiratan
waghfir ghufranan innaka antal ghafurul ghaffar ya ahlal maghfirah. Misalkan kita ucapkan kalimat seperti itu, ya Allah, ya maknanya ya Allah, ya ampunilah aku, berikanlah aku pengampunan, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang menutupi dosa-dosa hambanya, zat yang membiarkan ya dosa-dosa hambanya, wahai zat yang memiliki pengampunan. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Hakikatnya ketika kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta dua hal tadi, yaitu kita minta kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan efek dari ya dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Yang mana jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Timbul pertanyaan tadi di benak kita. Ya, timbul pertanyaan di benak kita. Kenapa kita harus istighfar? Apa pentingnya atau apa urgensi dari istighfar ini? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ya. Istighfar ini sangat penting sekali, ya, bagi kita dengan beberapa alasan. Yang pertama, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, yaitu bahwa tegaknya agama kita, tegaknya Islam, tegaknya syariat itu dibangun di atas dua perkara. Tegaknya syariat dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, ya, yaitu tegak di atas tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, ya, beribadah hanya kepada Allah, tegak di atas tauhid. Dan yang kedua, agama tegak karena istighfar. Agama tegak karena istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan mohon ampunlah atas dosa engkau dan juga mohon ampunlah atas dosa orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Maka lihat jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dalam firman Allah surah Muhammad ayat 19 ini Allah menyebutkan dua sisi. Allah menyebutkan dua kalimat, dua perintah. Yang pertama perintah untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Dalam lafaz firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian perintah yang kedua, wastaghfir li dzanbik, dan mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu dan dosa orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Maka dua sisi inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in yang bisa menegakkan agama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, "Walihada qawamuddini bitauhid wal istighfar." Oleh karena itu kata beliau, tegaknya agama, tegaknya amal dengan dua hal. Tegaknya amal dengan dua hal, yaitu tauhid dan istighfar. Tauhid dan istighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Hud ayat 1 sampai ayat 3, Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang disusun rapi, ayat-ayatnya disusun rapi, kemudian dijelaskan secara lebih rinci yang Allah turunkan dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah ta'budu illallah. Lihat kalimat pertama. Kata Allah, Allah ta'budu illallah. Agar kalian dengan turunnya ayat ini, dengan turunnya Al-Quran, dengan turunnya kitab ini, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apa ini? Tauhid. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Innani lakum minhu nadhirum mubin. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya kami bagi kalian, sesungguhnya aku bagi kalian, kata Nabi SAW,
ya dengan Al-Quran ini ya sebagai pemberi peringatan dan beri kabar gembira bagi kalian. Ini yang pertama. Jadi Allah ta'budu illallah, dengan turunnya Al-Quran agar manusia tidak beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum, dan agar kalian ya senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, dan kemudian ya kalian bertaubat kepadanya. Ya. Dengan dua hal ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dengan beribadah hanya kepada Allah dan juga yang kedua dengan istighfar kepada Allah, apa yang didapatkan? Kata Allah, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Ya. Sehingga dengan hal tersebut yang niscaya Allah akan memberikan nikmat kepada kalian dengan terus-menerus. Nikmat yang baik yang terus-menerus sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang yang berhak, setiap orang yang memiliki keutamaan, ya, Allah berikan balasan keutamaan yang lain. Fa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Maka apabila kalian berpaling dari Allah, sesungguhnya aku takut, ya. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa siksa pada hari yang sangat besar, hari yang agung, yaitu hari kiamat. Maka al-asl, ya, pondasi atau dasar dari hal ini yaitu tauhid. Pondasi dari kenikmatan yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat yaitu tauhid. Pondasi dari seseorang bisa terjauh, bisa terhindar dari berbagai macam keburukan di dunia maupun di akhirat, baik berupa siksa maupun kemarahan Allah, yaitu dengan tauhid. Dengan beribadah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya, pondasinya. Kemudian ya, tiangnya yaitu istighfar. Pondasinya adalah tauhid dan tiangnya adalah istighfar. Maka dengan itu, ya, dengan itu tegaklah kokoh, tegaklah, berdirilah dengan kokoh bangunan agama, bangunan amal kita. Ya. Jadi amal dibangun di atas tauhid dan dikokohkan dengan istighfar. Dari sini kita bisa tahu pentingnya istighfar dan keharusan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama jamaah kenapa kita harus senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena sebagaimana di awal kita sebutkan bahwa manusia adalah tempatnya salah. Manusia adalah makhluk yang senantiasa terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Nabi SAW dalam sebuah hadis hasan, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di antaranya dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam atau kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia itu senantiasa berbuat kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang terjerumus ke dalam kesalahan, yang terjerumus ke dalam dosa adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khata'u jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dan dosa yang muncul dari manusia, dosa yang biasa dilakukan oleh manusia, ya, adalah pertama bisa jadi, ya, dosa itu karena sebab menyepelekan atau meninggalkan perkara yang wajib. Jadi dosa itu bisa berupa meninggalkan perkara yang wajib, atau bisa juga meninggalkan perkara yang, atau melaksanakan perkara yang haram. Jadi dosa ada dua bentuk. Meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram. Sekali lagi, ya, dosa itu dua bentuk. Yang pertama melaksanakan yang haram, dan yang kedua meninggalkan yang wajib. Maka orang yang meninggalkan perkara yang wajib yang Allah wajibkan, misalkan perkara wajib salat. Salat kita tahu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika seorang meninggalkan salat, ya,
atau menyepelekan perkara sholat, maka dia telah berdosa. Demikian pula ketika melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dilarang juga adalah perkara yang bisa mendatangkan dosa. Maka manusia tidak ada seorang pun yang bisa ya bersih dan selamat dari dua hal ini. Manusia pasti terjerumus ke dalam dosa, imma dengan melaksanakan atau melakukan perkara yang Allah haramkan, atau bisa jadi dosanya berupa meninggalkan atau menyepelekan perkara-perkara yang wajib. Maka tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dan selamat dari ya dua bentuk dosa ini. Bisa jadi ada seorang yang sangat-sangat terhindar dan terlindungi, terjaga dirinya dari perkara yang haram. Dia tidak pernah melakukan dusta, dia tidak pernah melakukan ya khianat, dia tidak pernah melakukan minum-minuman keras, tidak pernah makan perkara yang haram, ya, tidak pernah memakan daging babi misalkan, tidak pernah memakan harta yang tidak halal baginya, tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi, tidak pernah makan harta riba dan sebagainya. Mungkin perkara yang haram dia tidak pernah lakukan. Namun bisa jadi dosanya itu muncul karena sebab menyepelekan perkara-perkara yang wajib. Lalai dari sholatnya. Ya, berdurhaka kepada orang tuanya. Ya, dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang wajib yang dia tidak tunaikan dengan baik. Sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Maka bisa jadi satu sisi dia terbebas dari sisi yang haram, namun ternyata dia terjerumus ke dalam dosa dari sisi yang lain, yaitu terkait dengan muamalahnya, interaksinya dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan baginya. Dan ini adalah sifat manusia jemaah. Ini adalah sifat manusia, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba, ya, bagi hamba-hambanya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hamba dari umat ini tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti umat ini dengan satu umat lain, dengan satu kaum lain, yang kaum ini, kaum pengganti ini melakukan dosa, dan akhirnya Allah akan berikan ampunan bagi mereka. Lihat Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wala jaa biqaumin ghairukum yudnibuna wa fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa berada di tangannya, kalaulah kalian tidak melakukan dosa, kalaulah kalian tidak berdosa, maka Allah akan hilangkan kalian, Allah akan binasakan kalian, dan kemudian Allah akan gantikan kalian dengan satu kaum selain kalian yang mereka itu melakukan dosa. Mereka terjerumus ke dalam kesalahan. Fayastaghfirunallah. Dan akhirnya mereka karena melakukan kesalahan tadi, mereka pun istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Dan akhirnya Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Obat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, pengobatan yang harus dilakukan seorang hamba ketika dia terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan adalah istighfar. Walidha, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya, kepada umat ini dalam banyak ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di antaranya dalam surah An-Nisa ayat ke-110, Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan dosa, atau dia menzalimi dirinya, menzalimi dirinya. Karena hakikatnya jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ketika seorang hamba melakukan dosa, ketika seorang hamba terjerumus ke dalam dosa, maka hakikatnya orang tersebut ketika bermaksiat kepada Allah sedang menzalimi dirinya sendiri.
sedang menzalimi dirinya sendiri. Mengapa seorang ketika berdosa itu disebut orang yang menzalimi diri sendiri? Karena hakikatnya ketika seorang hamba melakukan dosa dan kemaksiatan, dia sedang menjerumuskan dan mengantarkan dirinya kepada kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menyebabkan dirinya dan jiwanya ya bisa jadi mendapatkan kemarahan dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang yang berdosa, hakikatnya orang yang melakukan kemaksiatan sedang zalim kepada dirinya sendiri. Karena dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar dan juga Al-Imam At-Tayyalisi dihasankan oleh para ulama, Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu thalathatun." Kezaliman itu ada 3 macam, jemaah. Yang pertama, kata Nabi SAW, "Fadzulmun la yaghfiruhullah." Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua kata beliau, "Wa dzulmun yaghfiruhullah." Kezaliman yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, "Wa dzulmun la yatrukuhullah." Yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 bentuk kezaliman ini, zalim yang tidak akan diampuni adalah zalim kepada Allah. Kemudian zalim yang bisa diampuni yaitu zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah, melakukan kesyirikan, itu adalah zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar karena zalim kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Fadzulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa baina rabbihim. Yaitu kezaliman yang dilakukan seorang hamba kepada dirinya terkait dengan hal-hal yang seharusnya menjadi hak Allah yang harus ditunaikan. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ini terkait dengan hak Allah. Allah memberikan perintah, maka wajib seorang hamba untuk melaksanakannya. Allah berikan larangan, maka wajib seorang hamba untuk menjaga dirinya jangan sampai melanggar larangan-larangan tersebut. Ya, ini adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Ketika seorang hamba malah melanggar larangan Allah, ketika seorang hamba malah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang ketiga yaitu zalim seorang kepada orang lain, menzalimi orang lain. Nah, ini juga sangat berbahaya. Ya, ini juga sangat berbahaya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal dengan amal yang buruk, barang siapa yang melakukan keburukan, melakukan dosa atau melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia minta ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-135. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah, dan orang-orang, ya, ciri orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan kekejian, melakukan dosa, atau melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri, maka mereka akan ingat kepada Allah. Mereka akan berzikir ingat kepada Allah dan beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa-dosa hamba kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ya, pengampunan itu akan didapatkan oleh seorang hamba apabila apa? Apabila dia tidak terus bergelimpang dengan dosa dan kesalahan. Tidak terus-menerus berada di atas dosa dan kesalahan. Tidak terus-menerus ya melakukan dosa dan kesalahan. Lisannya istighfar tapi tubuhnya terus melakukan dosa. Ini bukan orang yang beristighfar, bukan benar-benar orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-133.
Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan juga untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Yang mana surga tersebut ya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alasan kedua mengapa kita beristighfar. Karena memang ketika kita minta ampunan kepada Allah, kita adalah orang yang memang senantiasa bergelimpang dengan dosa dan kesalahan. Ya, sekali lagi, melakukan dosa dan kesalahan, kemaksiatan tersebut ada dua sisi. Bisa jadi ya, seorang melakukan dosa karena sebab meninggalkan atau menyepelekan perkara yang wajib, atau bisa jadi kemaksiatannya itu berupa melakukan dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alasan yang kedua jamaah. Alasan yang ketiga yaitu bahwa seorang hamba senantiasa berada pada dua keadaan. Seorang hamba akan senantiasa berada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keadaan tersebut mengharuskan dirinya untuk senantiasa bersyukur. Seorang hamba mendapatkan nikmat, yang dengan nikmat tersebut dia wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, bisa jadi seorang hamba itu bergelimpang dengan dosa, terjerumus ke dalam sebuah dosa, yang pada hal tersebut ya hamba tersebut sangat butuh kepada yang namanya istighfar. Wa kullun min hadaini minal umuril lazimah lil 'abdi daiman fa innahu la yazalu yataqallabu fi ni'amillahi wa alaihi wa la yazalu muhtajan ila taubati wal istighfar. Maka dua keadaan ini pasti senantiasa berada pada seorang hamba. Yang akan senantiasa seorang hamba selama-lamanya akan berada pada dua keadaan ini. Ya, hamba tersebut terkadang pada keadaan dia berada pada nikmat, merasakan nikmat, mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, dan saat itu dia wajib untuk syukur, dan dia juga senantiasa berada pada keadaan yang mengharuskan dia untuk bertaubat dan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, pemimpin para manusia, pemimpin anak keturunan manusia dan imamnya orang bertakwa yaitu Nabi SAW, beliau jamaah senantiasa beristighfar pada setiap keadaan. Beliau senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaan, sebagaimana Allah perintahkan beliau, sebagaimana Rabb-nya perintahkan kepada beliau. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada nabinya, yaitu dalam surah Muhammad tadi ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohon ampunlah engkau kepada Allah, kepada Rabbmu dari dosa-dosamu, dan juga bagi orang-orang beriman, dan juga orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Ini perintah Allah kepada Nabi SAW. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mu'minun ayat 118, Allah berfirman, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Katakan wahai Muhammad, rabbighfir warham. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Juga firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 106, Allah perintahkan beliau, wastaghfirillah, dan mohon ampunlah kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Juga firman Allah dalam surah Ghafir ayat ke-55. Yang surah Ghafir ini jemaah
Ya, biasanya disebut juga dengan surah Al-Mu'min. Jadi ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Biasanya di mushaf-mushaf Indonesia disebut dengan Al-Mu'min. Ya. Tapi kalau kita lihat mushafnya Madinah, mushaf Timur Tengah, biasanya disebut dengan Ghafir. Nah, dua-duanya ini nama surat ini. Ghafir atau surah Al-Mu'min. Ayat ke-55. Allah berfirman, "Wastaghfir lidzanbika wasabbih bihamdi rabbika." Dan mohon ampunlah atas dosamu, karena dosamu, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, Ya. Jadi banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada Nabi SAW agar beliau SAW beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kita tahu bahwasanya Nabi adalah manusia yang paling sempurna melaksanakan perintah Allah. Nabi SAW adalah makhluk yang paling sempurna. Ketika melakukan perintah-perintah Allah, maka beliau benar-benar melaksanakan perintah tersebut dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sempurna, ya, dengan sifat yang paling sempurna. Makanya lihat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada setiap harinya lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi. Pada saat hatiku dihinggapi rasa malas, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Maka aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah pada satu harinya itu sampai 100 kali. Jadi beliau ketika merasa malas, hinggap rasa kemalasan, karena beliau SAW juga manusia biasa, ada rasa malas dalam hati beliau, muncul rasa malas pada hati beliau, maka Nabi SAW langsung beristighfar sebanyak 100 kali jemaah. Sebanyak 100 kali, lihat. Ya. Maka berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, kata beliau, innal murad huna ma yu'ridu minal ghaflati was sahwi alladhi la yakhlu minhul bashar. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, apa sih dosa Nabi? Apa sih kesalahan Nabi? Kita tahu kan Nabi itu adalah orang yang maksum, orang yang mendapatkan perlindungan, tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Maka apa yang menjadikan Nabi SAW sangat antusias dan bersemangat untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, kata beliau, bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kesalahan yang berupa perbuatan yang membuat beliau lalai. Hati beliau lalai atau beliau lupa. Ya, atau beliau lupa. Yang mana lalai dan lupa ini adalah sifat yang tidak lepas dari seorang manusia. Maka Nabi SAW kesalahannya berupa lalai, ya, hatinya mungkin sempat tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, atau juga beliau SAW lupa dengan sesuatu. Maka dari sifat yang mungkin sepele itu, Nabi SAW beristighfar dengan sangat-sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika Nabi SAW orang yang maksum, orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan saja, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah, seharinya bisa sampai 100 kali atau lebih. Fakaifa binal yaum. Maka bagaimana kita pada ini jemaah? Bagaimana keadaan kita, orang yang senantiasa bergelimang dengan dosa? Orang yang berani melanggar larangan Allah, orang yang berani lalai dan menyepelekan perintah dan hal-hal yang Allah wajibkan. Wa kam marratan yajibu an nastaghfira fi waqtin talatamat alaina al-bid'ah wal fitan wasyahawat kal amwajil atiyah. Maka berapa kali jamaah, berapa kali istighfar yang wajib kita lakukan, berapa kali istighfar yang wajib kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala
pada waktu yang kita senantiasa diterpa dengan berbagai badai, badai kebid'ahan, badai fitnah, badai ujian, badai hawa nafsu syahwat, yang mana badai tersebut silih berganti datang menghujam kita, silih berganti datang ya, badai-badai yang sangat besar seperti ombak di lautan. Alaisal ajdaru bina an nukthiral istighfar fi kulli waqtin wa khasatan ba'da kulli dhanbin. Maka sangat pantas, bukankah sangat pantas bagi kita jemaah untuk kita senantiasa memperbanyak istighfar pada setiap waktu, khususnya banyak beristighfar ketika kita telah melakukan dosa. Lihat ya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat ya disebutkan dalam Sahih Al-Jami', disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda, inna sahibasy shibal la yarfa'al qalama 6 sa'atin 'anil 'abdil muslim al-mukhti fa in nadama wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri yang tugasnya mencatat keburukan. Malaikat ini mengangkat kolamnya, mengangkat catatannya, mengangkat penanya, tidak langsung mencatat dosa yang dilakukan seorang hamba selama 6 jam. Ya. Maka seorang hamba muslim, seorang hamba yang muslim, kemudian dia melakukan dosa, ya, tidak langsung dicatat oleh para malaikat yang mencatat keburukan tadi. Tidak langsung dicatat jamaah, tapi diberikan kesempatan selama 6 jam. Maka apabila hamba tersebut menyesali dosanya, hamba tersebut beristighfar kepada Allah, maka malaikat yang ada di kiri tadi tidak jadi mencatatnya. Tidak jadi mencatat dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wa illa, namun kalau tidak menyesal, tidak beristighfar langsung, dosa tersebut akan dicatat dengan satu keburukan, satu dosa. Maka ini jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in merupakan bentuk dan juga bukti akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ampunan yang Allah berikan pada hambanya. Maka kemana orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah tersebut? Kemana wahai Anda para hamba yang senantiasa melakukan dosa dan berhasrat agar dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemana wahai Anda para orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat? Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, hendaklah kita untuk senantiasa memperhatikan keadaan kita masing-masing. Ya. Taib, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian ya, fasal selanjutnya yaitu bahwa istighfar memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Khususnya dalam Al-Qur'anul Karim, istighfar adalah sebuah perbuatan yang sangat besar. Ya, kita lihat istighfar ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaitkan istighfar dengan tauhid. Tauhid sebagaimana tadi disebutkan adalah perkara yang agung karena merupakan bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Tauhid adalah bentuk seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengesahkan Allah dalam segala hal yang layak bagi Allah. Diasahkan Allah dalam rububiyahnya. Hamba tersebut mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Dia meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan dirinya. Allah adalah satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan. Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan dia rizki, mengaturkan urusannya. Demikian pula dia bertauhid kepada Allah dalam tauhid uluhiyahnya. Sehingga dia setelah meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang
yang menciptakan dia, yang mengaturkan urusan, yang memberikan rizki kepadanya, menghidupkan dan mematikannya, maka dia pun hanya beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dia hanya berdoa kepada Allah. Dia hanya menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah hanya dengan nama Allah. Dia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertaubat hanya kepada Allah. Memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara tauhid tadi, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, Allah kaitkan dengan istighfar. Contohnya tadi ayat surah Muhammad ayat 19 yang kita ulang-ulang. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah bahwasanya dia adalah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka mintalah ampunan atas dosa-dosa kamu, atas dosamu. Tauhid, la ilaha illallah, disandingkan dengan istighfar. Maka ini menunjukkan bahwa istighfar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, perkara istighfar ini banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah banyak menyebutkan perkara istighfar ini beserta macam-macamnya dalam Al-Quranul Karim. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa ammal istighfar fahuwa naw'an. Istighfar dalam Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, istighfar yang disebutkan secara sendiri, secara independen dalam sebuah kalimat. Ya. Dan macam kedua yaitu istighfar yang disandingkan dengan taubat. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tentang istighfar, maka terkadang kita membaca ayat yang menyebutkan perintah istighfar sendiri, namun terkadang kita juga melihat perintah istighfar disandingkan dengan taubat. Lafaz istighfar disandingkan dengan taubat. Maka ketika istighfar sendiri disebutkan, dan ketika istighfar disatukan atau digabungkan dengan penyebutannya dengan taubat, di situ ada memiliki makna masing-masing. Contoh misalkan istighfar yang disebutkan sendiri, tidak dikaitkan dengan taubat. Contohnya misalkan ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Dalam surah Hud ayat 52 Allah berfirman, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara." Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi kalimat istighfar satu kalimat, kalimat taubat satu kalimat yang sempurna sendirian. Apa yang didapatkan? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan dengan sangat derasnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perkataan soleh kepada kaumnya. Lihat, para nabi dan rasul senantiasa memerintahkan kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Kata soleh, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalaulah kalian tidak beristighfar atau ya kalaulah kalian tidak beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin, la'allakum turhamun, ya. Maka semoga kalian dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayangnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Allah berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum." Afwan. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Ya. Dan Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan sekali-kali mengazab kalian. Allah tidak akan sekali-kali menghukum kalian dalam keadaan engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah kalian. Maka di antara sebab Allah tidak mengazab, tidak menyiksa
umat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berada di tengah-tengah mereka. Karena tidak mungkin Allah menurunkan azab dan siksanya pada saat di mana Nabi SAW berada di tengah-tengah hamba-hambanya. Namun kalau Nabi SAW tidak ada, apa yang menyebabkan Allah tidak langsung menyiksa para hamba? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa kalian dalam keadaan kalian senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, obat tolak bala, obat agar Allah menjauhkan kita dari kemurkaan dan siksaannya adalah ketika para hamba senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan ketika istighfar disebutkan sendirian. Adapun ketika istighfar dibarengkan, disatukan dengan lafaz taubat, misalkan contoh dalam surah Hud ayat ketiga Allah berfirman wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan agar kalian beristighfar kata Allah kepada Rabb kalian, kemudian kalian bertaubat kepadanya, maka Allah akan berikan kalian kenikmatan dengan kenikmatan yang baik yang senantiasa terus menerus diberikan sampai waktu yang ditentukan, dan Allah akan berikan balasan keutamaan bagi para orang-orang yang berhak mendapatkannya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan mengaitkan antara istighfar dengan taubat. Contohnya dalam surah Hud ayat 52. Allah berfirman istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya, niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan hujan yang sangat deras. Juga firman Allah Subhanahu wa taala terkait perkataan soleh kepada kaumnya. Allah berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi." Dia adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Allah, zat yang menciptakan kalian dari tanah, ya, dan membuat kalian hidup di atas tanah, ya, di atas bumi. Fastaghfiruh, maka mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, sangat banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kepada kita, yang mengkabarkan kepada kita, ya, dan ketika kita perhatikan, maka ayat-ayat tersebut imma istighfar berdiri sendiri, ya, atau juga ada bentuknya adalah digabungkan antara istighfar dengan taubat. Maka di sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, ketika istighfar disebutkan secara sendirian dalam ayat-ayat tadi sebelumnya, ya, ketika istighfar disebutkan sendirian dalam sebuah kalimat, maka istighfar itu maknanya sama dengan taubat. Jadi kalau bisa dipisahkan, istighfar sendiri, taubat sendiri, maka taubat itu adalah istighfar, istighfar adalah taubat. Ya. Yang mana maknanya adalah istighfar atau taubat tadi meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang berupa tiga perkara. Ya, ampunan yang berupa tiga perkara. Jadi ketika kita istighfar kepada Allah, maka kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. Yang pertama, kita minta Allah menghapuskan dosa yang kita perbuat. Kemudian yang kedua, kita minta agar Allah menghilangkan efek buruk, efek negatif dari dosa. Karena sebagaimana kita sebutkan bahwa dosa itu memberikan efek negatif, jemaah. Dosa bisa mendatangkan, bisa menyebabkan seseorang terdampak dengan efek yang negatif. Kemudian yang ketiga, kita minta dengan ampunan tersebut, Allah lindungi kita dari berbagai macam keburukan yang bisa timbul karena sebab dosa-dosa dan kesalahan yang diperbuat. Ya. Tidak seperti persangkaan sebagian orang, jemaah. Karena ada sebagian orang yang menyangka bahwa
Ketika kita minta maghfirah, ampunan dari Allah, maka kita minta agar Allah menutupi dosa yang dia lakukan, yang kita lakukan. Jadi mereka memahami bahwa ampunan adalah ketika Allah menutupi dosa seorang hamba. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, kalau maknanya ampunan itu adalah menutupi dosa saja, maka Allah ya senantiasa menutupi kesalahan seorang hamba, baik hamba yang diampuni maupun hamba yang tidak diampuni. Ya. Karena tidak selalu orang yang melakukan dosa, orang melakukan kesalahan, langsung Allah perlihatkan. Langsung Allah bukakan di khalayak manusia, di khalayak ramai. Tidak. Ya. Maka menutupi dosa adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, as-satir. Yang menutupi dosa. Dan Allah menutupi dosa serta kesalahan seorang hamba, baik hamba tersebut diampuni oleh Allah maupun tidak diampuni. Maka bukan itu yang kita minta jemaah. Dengan istighfar kita bukan kita minta Allah tutupi saja, tidak. Namun dengan istighfar kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menutup atau menghapuskan dosa kita, agar Allah menghilangkan efek negatif dari dosa kita, dan agar Allah melindungi kita dari keburukan dosa yang kita perbuat. Dari keburukan dosa yang kita perbuat. Nah, ini yang disebut dengan apa? Maghfirah. Yang disebut dengan maghfirah. Maka maghfirah atau istighfar hakikatnya adalah upaya yang kita lakukan jemaah. Istighfar adalah upaya yang kita lakukan agar kita bisa terhindar dari siksa dan kemurkaan Allah. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menghukum kalian dalam keadaan kalian senantiasa beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yu'adzibu mustaghfiran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menyiksa, menghukum orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna istighfar jemaah. Makna istighfar ketika dia berdiri sendiri dalam satu kalimat. Ya. Maka sekali lagi makna istighfar ketika dia berdiri sendiri, maka maknanya adalah kita ketika beristighfar hakikatnya kita minta agar Allah menghapuskan dosa kita. Kemudian dengan istighfar itu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan efek negatif dari dosa kita. Dan yang ketiga, ya, kita minta kepada Allah dengan istighfar yang kita lakukan agar Allah melindungi kita dari keburukan-keburukan dosa. Karena jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, hakikatnya dosa itu memberikan efek negatif. Ya. Hakikatnya dosa itu menyebabkan efek negatif. Melahirkan efek negatif bagi para hamba, bagi seorang hamba. Misalkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kesalahan, maka akan dituliskan atau akan muncul pada hatinya satu titik noda hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kemudian kalau hamba tersebut minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, bertaubat kepadanya, dia tinggalkan dosa tersebut, maka noda hitam tadi hilang dari dada seorang hamba tersebut. Bersih lagi hatinya, kincolong lagi hatinya jemaah. Namun kalau dia malah terus wa in zida, ya, wa in ada zida fiha hatta ta'la qalbahu. Namun kalau dia lagi-lagi mengulang dosa,
atau terus melakukan dosa dan kesalahan, terus terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka ya titik-titik hitam, noda-noda hitam terus tadi akan terus bertambah. Sampai-sampai bisa jadi noda hitam tadi memenuhi semua atau seluruh relung hatinya. Nah, ini adalah dosa, ini adalah efek dosanya apa? Efek dosanya adalah seorang hamba akan sulit menerima kebenaran. Karena ada penghalang hati nuraninya dari menerima kebenaran. Apa penghalangnya? Noda-noda hitam yang muncul karena sebab dosa yang tidak diistighfari, tidak diminta ampunan, tidak ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, makna ketika istighfar itu berdiri sendiri dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana kalau misalkan istighfar itu digabung lafadznya dengan taubat? Karena sering juga dalam Al-Qur'an disebutkan istighfar, lafadz istighfar disatukan dengan lafadz taubat. Bagaimana maknanya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk perjumpaan kita cukupkan sampai di sini. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan perbedaan antara istighfar dengan taubat ketika digabungkan dalam sebuah konteks kalimat. Demikian pula insya Allah kita akan sebutkan juga ya kedudukan istighfar yang lainnya, yaitu ketika istighfar itu diucapkan, dihaturkan oleh para malaikat yang mulia khusus untuk orang-orang yang beriman. Juga insya Allah kita akan sebutkan tentang keutamaan ya, buah hasil dari orang yang mengikuti syariat agama kita, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan benar, maka insya Allah juga akan mendapatkan banyak keutamaan, diantaranya ampunan, permohonan ampunan, istighfar dari para malaikat yang mulia. Insya Allah kita akan sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan selanjutnya. Untuk perjumpaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau apa yang dibahas pada pagi yang berbahagia ini jelas. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, senantiasa memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita menjadi para hamba yang senantiasa mawas diri, hamba yang senantiasa ingat dan sadar bahwasanya kita adalah manusia biasa yang terjerumus dalam dosa dan kesalahan, sehingga dengan itu kita bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba kembali beristighfar kepada Allah setelah melakukan dosa dan kesalahan, itu adalah istighfar yang hakiki, itu adalah istighfar dan taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubat yang ditunda-tunda, bukan taubat yang nanti-nanti, ya, disimpan nanti, ya, keluar kalimat nanti lagi, taubatnya nanti lagi aja, sampai akhirnya tiba datang malaikat maut mencabut nyawa, barulah hamba tersebut bertaubat. Maka taubat yang dilakukan ketika melihat malaikat pencabut nyawa itu datang, taubat tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala rabbi inni tubtul an. Bukanlah taubat yang diterima, kata Allah, yang dilakukan oleh seorang yang senantiasa bergelimang dengan dosa dan kesalahan, kemudian ketika kematian hadir di antara salah seorang di antara kalian, maka orang tersebut berkata, inni tubtul an, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Bukan taubat seperti ini jamaah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat yang dilakukan ketika kematian itu datang, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah jemaah sekalian agar Allah menjadikan kita para hamba yang senantiasa ingat dan sadar akan kesalahannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa langsung kembali kepada Allah, langsung taubat kepada Allah dan istighfar atas dosa-dosa dan kesalahan, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang berhak mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.